Halo, nama gue Graven Sumoendong dan gue anak muda yang sibuk di dunia pelayanan atau dunia gereja. Sempet aku mikir sendiri, kok jadi aku yang diserang gitu ya kan. Wah, ini anaknya darahnya halal gitu sempet. Terus kayak, wah ini kita serang aja nih anaknya gitu-gitu. Terus aku bingung, perasaan gue buat apa ya kan. Jujur sih santai banget, karena ada banyak anak pendeta dia itu stres karena dia tuh harus nutupin sesuatu. Kalau aku jujur nggak ada yang aku tutupin, jadi aku santai-santai aja. Segala sesuatu tuh pasti ada plus minus. Biasanya anak pendeta yang stres itu ada hal-hal yang dia tutupin. Jadi dia seperti main peran. Kalau hari Minggu gue saatnya jadi anak pendeta, kalau hari weekday biasa baru gue menjadi diri gue yang sesungguhnya. Kalau aku kok justru seneng ya, gak tahu kenapa. Justru seneng karena gak semua orang memiliki privilege seperti ini gitu. Memiliki ayah hamba Tuhan yang mungkin cukup dikenal orang. Mungkin ada beberapa orang tuh yang merasa ada pressure, ada tekanan. Menurut aku plus minus apapun profesi orang tua tuh pasti ada gitu. Dan mungkin sebagai anak pendeta banyak yang ngeliat anak pendeta itu harus sempurna. Kalau di sekolah ada salah, kok anak pendeta gini sih? Atau kalau di luar ada omongan apa, kok anak pendeta kayak gini sih? Tapi aku sadar bahwa aku tuh bukan sempurna. Walaupun orang tua aku pendeta, mereka juga tidak sempurna, aku juga tidak sempurna karena nggak ada yang sempurna kecuali Tuhan. Kalau aku sih puji Tuhan dari kecil tuh udah terbiasa di dalam dunia gereja, pelayanan. Tetapi menurut aku rasanya beda, mau dididik segimanapun setiap hari, lihat mau apa pelayanan gimana pun, kalau kehidupan rohani itu nggak dibangun sendiri, ketika nggak ada yang lihat, ketika tutup pintu kamar, aku tuh nggak akan bertumbuh kehidupan rohaninya sih. Menjadi Kristen dan menjadi warga sorga itu berbeda. Papa tuh nggak pernah maksa anak-anaknya mau jadi apapun. Anaknya kan 3, nggak pernah ada satupun yang dipaksa menjadi pendeta. Menurut aku ya, anak pendeta itu banyak karena dipaksa, kamu harus jadi pendeta, kamu harus terusin gereja. Itu malah jadi nggak mau gitu. Kayak contoh anak kecil nggak dikasih permen, kamu nggak boleh makan permen, nggak boleh makan permen. Gedenya tuh jadi, malah jadi pengen banget makan permen gitu. Tetapi kalau aku justru karena papa santai, asal tidak melanggar hukum, apapun, asal tidak berdosa, apapun yang aku mau, papa pasti support, selalu. Papa selalu bilang, life doesn't need to be perfect, just do your best. Jadi hidup tuh gak harus sempurna, asal kita lakukan yang terbaik. Itu salah satu yang sangat berkesan untuk aku. Kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja. Jamin rakyat untuk melaporkan pendeta GL. Kalau aku sebagai seorang anak sih simpel, aku tahu bahwa semua orang ini pasti gak ada yang sempurna. Tetapi aku yakin papa aku tuh pasti ada standing point. Aku tahu kenapa pasti dia berbicara kayak gitu, pasti ada alasannya gitu. Aku sebagai anak sih aku santai aja. Tetapi waktu itu yang sempat bikin aku sedih, kok tiba-tiba aku yang diserang ya. Jadi sempat aku mikir sendiri, kok jadi aku yang diserang gitu ya kan. Wah, ini anaknya darahnya halal itu sempet. Terus kayak, wah ini kita serang aja nih anaknya gitu-gitu. Terus aku bingung, perasaan gue buat apa ya kan. Jadi kayak mikir juga, tetapi akhirnya aku mikir, kalau kayak gini-gini mah ketawain aja ya kan. Ketika terjadi sih santai aja, maksudnya ini naik nih, aku bilang wah naik nih. Ini juga salah satu yang aku belajar itu bagaimana cara menyelesaikan masalah. Dan aku belajar itu bukan dari verbal apa yang papa omong, tetapi dari apa yang dilakukan. Aku belajar gitu sebagai orang tua. Dia kalau ada masalah, dia nggak pernah selesain ketika marah, tidak pernah selesain ketika kesel, nggak pernah. Jadi selalu hatinya penuh dengan damai sejahtera, baru dia pikir dengan logika juga gimana caranya selesai. Akhirnya Tuhan buka jalan. Kayak waktu itu langsung dia ke Pak JK waktu itu ya, langsung terus semuanya santai aja. Terus papa juga sempat minta maaf, kan itu nggak gampang juga ya kan untuk orang minta maaf, kan
seringkali kan orang gengsi ya kan, apalagi orang Indonesia Timur tuh gengsinya tuh lebih gengsi daripada orang gengsi gitu. Tapi Papa santai aja gitu. Jadi itu sesuatu yang aku belajar banget juga sih. Waktu itu awalnya kayak deg-degan juga sih, kok tiba-tiba banyak kamera ya kan. Biasa kan cuma ada kamera di gereja, sekarang kayak sampai wartawan gitu. Ya gila, ini sebesar apa ya, apa masalahnya. Ternyata ya udah, terus ketemu Pak JK juga orang yang sangat luar biasa ya untuk pendamaian, keren banget juga, kasih kata-kata bimbingan juga. Terus akhirnya udah ngomong di depan wartawan, terus akhirnya aman-aman aja sih. Saya pegang tangan Pak JK, saya cium tangan ini sebagai tanda kepada umat muslim, saya mohon maaf. Di masa muda aku jadi sangat berguna itu, apapun yang terjadi maju terus. Kayak Papa mau orang ngomong apa, maju terus gitu, tetap ngelakuin gitu. Jangan pernah berhenti. Papa tuh nggak pernah stop, never stop pelayanan, nggak pernah berhenti ngelakuin aktivitas. Pokoknya maju terus, apapun yang terjadi, masalah boleh datang, tekanan boleh datang, orang boleh menghakimi, tapi kalau kita maju terus pasti hal-hal baik terjadi. Karena kayak kalau bukan kita melayani, siapa lagi ya kan? Karena kita percaya tuh melayani Tuhan adalah anugerah terindah, adalah panggilan yang mulia. Dan seumur hidup aku dan Papa, aku yakin juga pasti kita tidak akan pernah berhenti melayani Tuhan. Kalau kita khotbah misalnya, kadang rame, kadang sepi, tetap semangatnya tuh harus sama. Waktu itu aku pernah datang khotbah undangan kan, aku datang, ini mana orangnya? Ternyata acara youth yang datang cuma 2 orang, bayangin 2 orang ya kan, tapi semangatnya tuh harus sama. Jadi menurut aku pelayanan tuh apapun yang terjadi itu semangat kita harus sama, karena yang kita layani itu bukan manusia, tapi yang kita layani adalah Tuhan. Jadi kalau kita melayani, kita tuh harus sadar bahwa kita tidak hanya melakukan untuk pamor diri sendiri. Bukan supaya kita terkenal, bukan supaya kita image-nya bagus, bukan supaya kita kelihatannya orang baik atau kelihatannya orang suci. Tetapi kita sadar bahwa kita melayani Raja di atas segala raja. Jadi segala yang kita lakukan itu untuk kemuliaan nama Yesus. Tips buat anak-anak muda yang mau melayani Tuhan, yang pertama, lakuin aja dulu. Banyak anak-anak muda tuh mereka tuh terlalu takut untuk ngelakuin sesuatu. Mungkin mereka malu mau bikin konten di depan kamera. Mereka malu mau khotbah di depan kamera. Mungkin mereka malu mau ikut choir, mau ikut youth di gereja. Mungkin mereka malu ke gereja ketemu teman-temannya. Mereka malu melayani di sekolah minggu. Anak-anak muda tuh tidak boleh malu. Untuk Tuhan kita rela ngelakukan apapun ya kan. Jadi lakuinlah, mau bikin konten bikin, mau khotbah lakuin. Pokoknya lakuin hari ini, lakuin sekarang. Karena ini kebaikannya bukan hanya untuk kita, tetapi untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan membuat Tuhan senang.